Terima kasih Bapa di surga. Kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup ini. Karena kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu, tanpa perkataan-perkataan-Mu. Karena firman-Mu itu adalah kekuatan yang menyelamatkan bagi kami orang yang percaya maupun bagi orang yang tidak percaya. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengajarkan kami semua, memberikan pewahyuan baru, sehingga kami boleh mengerti Tuhan akan rencana-Mu dalam hidup kami, keinginan hati Tuhan bagi hidup masing-masing kami Tuhan. Sehingga kami boleh menerima warisan-Mu, keinginan hati-Mu itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat kami seluruh jemaat TLW yang ada. Kami semua diberkati, kami semua dikasihi, kami semua dimuliakan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? I'm blessed. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berkemenangan. Kita adalah orang yang luar biasa. Kita bertemu lagi ya di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di mana saja kita pergi dan berada. Ya, bahkan Daud bilang, aku mendaki ke langit, bahkan aku turun ke dalam dunia orang mati. Aku tidak bisa menjauhi roh-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Nah, pada siang hari ini, roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, Tuhan mau melayani kita, amin. Kita berikan kesempatan Tuhan untuk melayani kita pada pagi hari ini lewat sharing firman Tuhan. Seperti yang kita ketahui, tema besar TLW yaitu manusia baru. Jadi saya tidak lari dari tema yang ada. Saya akan berbicara tentang manusia baru, yaitu diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Boleh dibuka, silakan. Sama-sama kita baca ya, semua. Amin, saudara, semangat dulu. Semua sehat, amin. Yuk. Efesus 4 ayat 17 sampai 24 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Lanjutnya. Ya. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Maaf ya, saya baca di situ ternyata situ nggak ganti. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kita tahu firman Allah itu adalah kuat. Firman Allah itu hidup, kuat, berkuasa, tajam. Dan hanya firman Allah yang sanggup memisahkan roh, jiwa, tubuh, pikiran, sum-sum dari tulang. Begitu dahsyatnya firman Allah. Firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita. Firman Allah itu cermin. Dan firman Allah itu bahkan bisa menyingkapkan hal-hal yang ada di dalam diri Allah. Dahsyat ya. Di dalam Ibrani bilang ya. Roma 1 ayat 20 bilang begini. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal,
dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dahsyat ya Saudara, Bapak Ibu. Firman Allah bisa menjelaskan, membuat kita mengerti apa yang ada di dalam diri Allah. Pikiran Allah itu dapat nampak, kita lihat dari mana, dari ciptaan, karya-karyanya. Lihat bintang bulan ajaib, bagaimana laut. Dia harus berhenti pada batasnya, begitu rapi, begitu teratur. Itu hal-hal yang ajaib dan mustahil dan mulia dan agung di dalam diri Allah. Firman Allah yang dapat menyingkapkannya bagi kita. Amin. Nah, dan pada pagi hari ini, apakah yang firman Allah mau singkapkan bagi kita? Ya, lewat ayat-ayat yang kita baca. Nah, di dalam diri Allah aja firman Allah bisa singkapkan. Begitu pula di dalam diri kita. Amin. Di dalam pikiran kita. Ayat yang sudah kita baca tadi, firman Allah menyingkapkan tentang ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah. Apa sih ciri-cirinya? Itu dapat dilihat, dapat nampak dari apa? Pikiran, pengertian, dan perasaan. Wow, waktu saya membaca ini, ternyata orang yang tidak mengenal Allah dan orang yang mengenal Allah bisa dibedakan. Dari mana? Dari pikiran, perasaan, dan pengertian, pikiran, pengertian, dan perasaan. Ayat 17 tadi mengatakan bahwa pikirannya sia-sia orang yang tidak mengenal Allah. Pengertiannya gelap dan perasaan mereka telah tumpul. Perasaan tumpul. Itu ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah. Sebab itu, apa yang dapat kita harapkan dari orang yang tidak mengenal Allah? Tidak ada. Ya, kita tidak bisa mengharapkan dia berbuat lebih, ya, berbuat maksimal, berbuat excellence, tidak bisa. Kenapa? Karena pengertiannya aja gelap, pikiran sia-sia, ya, perasaan yang tumpul. Apa yang dapat kita harapkan? Tapi firman Allah itu begitu baik, dia menyingkapkan kepada kita. Jangan, Paulus dia menulis ayat ini kepada orang Efesus, kepada jemaat di Efesus. Kalau di Efesus 1 ayat 1 bilang begini, dari Paulus, Rasul Kristus, Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Jadi kepada siapa firman Allah ini ditulis? Orang kudus. Artinya ayat ini pun ditulis kepada kita. Siapa di sini orang kudus? Orang kudus, amin. Pak Sugi lebih kudus lagi, dia dari kudus. Ya. Sangat kudus, double kudusnya orang kudus ya. Ya, tapi ayat ini ditulis kepada orang kudus. Kenapa? Karena ternyata orang kudus pun dapat hidup dengan cara seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikiran yang sia-sia. Dengan pengertian yang gelap. Ya. Dan apa tadi? Perasaan yang tumpul. Ya. Gampang tersinggung. Ya. Apa yang dapat kita harapkan dari seorang kudus yang hidup dengan cara yang seperti ini? Bapak Ibu, bilang di samping sebelah kita, ya, jangan hidup lagi ya seperti orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Orang TLW, jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Pikiran sia-sia jangan dipakai. Pengertian yang gelap jangan dipakai. Perasaan yang tumpul apalagi. Kita satu tubuh dalam Kristus ya. Kita satu komunitas, banyak orang. Kalau semua orang dengan pikiran sia-sia, pikiran gelap, pengertian yang gelap.
perasaan yang tumpul, bubar kita. Benar ya Bapak Ibu. Maka kenapa ada yang datang dan bilang gini, kirain TLW. Karena firman yang datang, yang ada dalam TLW itu firman-firman yang luar biasa, dahsyat. Ya waktu dia datang, dia wow TLW dahsyat luar biasa. Ketika dia menjalani hidup, kirain orang TLW ya. Nah Bapak Ibu, firman Allah harus datang pada saat ini supaya apa? Karena selama ini kita tidak sadar bahwa kita melahirkan kehidupan kita itu dari pikiran-pikiran yang seperti tadi. Pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, dan perasaan yang tumpul. Duh. Makanya Paulus bilang, kalau di ayat 1 ya, di pasal ini, Paulus bilang, aku menasihatkan kamu. Tapi di sini dia bilang, ku tegaskan dan ku tekankan. Jangan. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ku tegaskan dan ku tekankan. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Amin. Kenapa? Karena lanjutnya, ujung-ujungnya, yaitu mereka menjadi nafsu, serakah, dan cemar. Ya, kita bisa baca lagi ya. Di atas ayat sebelumnya. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul. Nah, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya, nafsu, serakah, kecemaran. Ini harusnya tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ini bukan cermin hidup kita. Seorang yang sudah dikuduskan, Paulus katakan. Amin. Nah, tetapi di sini dikatakan apa? Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Allah. Kamu telah mengetahui pikiran-pikirannya, jalan-jalannya kebenaran. Amin. Kalau kita yang sudah mengetahui kebenaran seperti ini, hidup dengan cara yang sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kesaksian apa, buah apa yang akan dilihat dipetik orang dari hidup kita? Ya, tidak ada. Mereka bilang apa? Saya ke gereja dan tidak ke gereja sama saja. Ya kan? Banyak yang mengatakan gitu. Kenapa? Karena di gereja pun menemukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Caranya tidak mengenal Allah. Paulus katakan bahwa sebenarnya cara hidup yang demikian, ini adalah cara hidup manusia lama. Itu sebabnya kita harus menanggalkan, kita harus lepaskan. Karena ini bukan identitas kita. Amin. Karena kita adalah ciptaan baru. Amin. Kita diletakkan di dalam Kristus. Ada perbedaan. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Allah, di mana posisi mereka? Di dalam kerajaan gelap. Ya, tapi kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan gelap. Saya baca ini, saya bilang Tuhan, aku 50 tahun sekian umurku. Tapi aku baca ayat ini hari ini Tuhan. Aku sering hidup dengan cara yang begini. Cara yang tidak mengenal Allah. Itu kenapa sebabnya firman-Mu harus datang Tuhan kepadaku. Khusus ya jemaat yang mau ambil ini ya. Kenapa firman itu harus datang supaya aku tidak hidup dengan cara yang begitu. Saya harus mengerti ini pikiran, jangan pikiran sia-sia. Saya harus mengerti
supaya pengertian saya jangan gelap. Saya harus mengerti supaya perasaan saya jangan tumpul. Tahu pisau kalau tumpul, saudara? Ya, ya. Kata Dolphy kalau dia sudah menemukan pisau tumpul di dapur kita. Ini pisau, kalau potong orang 5 kali potong 5 kali hidup. Dia suka bilang begitu. Ya. Apalagi kalau perasaan kita tumpul. Bapak Ibu, kehidupan sehari-hari kita ini adalah kehidupan natural yang kita jalani, benar? Tapi tahukah kita, kehidupan natural yang kita jalani setiap hari yang penting ini yang dilihat oleh orang adalah kehidupan yang lahir dari ini. Dari 2 hal ini. Apakah kita dalam pengenalan akan Allah yang benar atau kita dalam tidak mengenal Allah. Itu yang kita lahirkan. Setiap hari kita jalani. Makanya saya bilang terima kasih Tuhan dengan firman Allah ini. Saya jadi tahu identitas dan jati diri saya. Saya harus lepaskan ini. Amin. Karena ini menghasilkan kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan. Satu rumah tangga yang dijalani dengan pengertian yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap dan perasaan yang tumpul setiap hari. Seperti apakah kehidupan itu? Bapak Ibu, seperti apa? Seperti neraka. Benar? Kita membangun kehidupan berumah tangga dengan pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap dan perasaan yang tumpul. Tanpa sadar anak kita lihat. Amin. Dan anak kita terbangun seperti itu. Sampai saya bilang, Tuhan aduh ini berat buat saya. Sudah umur 50 tahunan baru saya baca firman Allah ini dengan, ya Dolphy kemarin bilang begini, ini tolong bacain ayat. Saya lagi pelototin ayat ini ya Bapak Ibu. Karena saya tugasnya khotbah dari sebulan yang lalu harusnya. Jadi tiap hari saya pelototin ayat ini. Tuhan saya mau bicara apa dengan ayat ini. Jadi waktu Pak Dolphy bilang, nih tolong bacain ayat. Saya ketawa. Kenapa kamu ketawa? Saya lagi pelototin ayat ini. Sampai ayat ini berbicara begitu kuat dalam hidup saya. Tuhan ampun saya. 50 tahun lebih aku hidup dengan tidak mengerti bagaimana cara saya hidup. Mari Bapak Ibu. Saya rasa penting buat saya berbicara pagi hari ini tentang hal ini. Kadang-kadang saya ini hidup dalam 2 alam. Bapak Ibu enggak mungkin. Tapi saya hidup dalam 2 alam ya. Dalam mengenal Allah, kadang-kadang tidak mengenal Allah. Ya. Kalau lagi baik saya hidup dalam mengenal Allah. Puji Tuhan ya. Malaikat saudara ya. Tapi kalau enggak, arogannya semuanya sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ya, kita bisa lihat kiri kanan kita. Kita bisa baca, Paulus bisa lihat. Walaupun ini orang-orang kudus, aku harus menegaskan kenapa? Karena dia bisa lihat. Ya. Pikiran itu menghasilkan sesuatu. Kemarin Dolphy baca devotion tadi malam ya sama Edgar. Dia bilang, apa yang tidak kelihatan berasal dari, apa yang kelihatan berasal dari tidak kelihatan. Apa sih yang tidak kelihatan? Dolphy tanya kepada Edgar. Pikiran kita ini sebenarnya tersembunyi ya. Pengertian kita tersembunyi. Tapi ketika itu keluar dari mulut kita, tingkah laku kita langsung kelihatan jelas. Seperti surat yang dibaca ya, Paulus juga bilang ya, hidup kita adalah surat yang dibaca oleh orang-orang. Amin. Mau kita menjadi surat yang baik, yang dibaca, ketika dibaca membawa berkat. Amin. Jangan ketika dibaca, racun semua ini, aku harus menjauh dari dia. Karena racun semua yang keluar dari dia. Ya Bapak Ibu, amin. Nah di sini dikatakan apa? Kenapa hal ini? Karena jauh dari persekutuan dengan Tuhan.
Ini kata kunci. Kata kuncinya kalau kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan, kita akan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah ketika kita menjalani kehidupan ini. Ketika saya mengetahui kunci ini, saya langsung tapi memang saya sedang membangun kehidupan yang terus-menerus dalam persekutuan dengan Allah. Kurang lebih 2 bulan ini saya benar-benar menggunakan waktu saya untuk terus-menerus bersekutu dengan Allah. Apalagi saya sekarang lagi ngekos, tempatnya kecil, bergerak jarang ya. Ya udah saya di situ. Roh Kudus, saya perlu Engkau. Saya mau Engkau, saya sendiri. Tapi saya tidak sendiri. Ya. Saya harus mengundang Engkau, saya harus melibatkan Engkau dan saya mulai berbahasa roh. Saudara, saya katakan tadi, kenapa? Karena hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Bisa baca ya tadi ada tulis dengan jelas. Karena hidup mereka itu jauh dari persekutuan dengan Allah. Saya mau katakan pada pagi hari ini, persekutuan dengan Allah itu melibatkan roh. Melibatkan kehidupan rohani kita, kehidupan roh kita. Persekutuan dengan Allah tidak bisa dilakukan secara jasmani. Waktu orang Israel di zaman dulu, karena roh mereka belum lahir baru, belum diciptakan baru, belum mempunyai yang namanya manusia baru. Mereka tidak bersekutu dengan Allah secara roh. Di Lukas katakan bahwa penyembah benar menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Waktu itu perempuan Samaria ini datang dan katakan gini, Tuhan, Bapa kami itu Yakub kalau menyembah Allah di atas gunung ini. Tapi Tuhan katakan apa? Yesus katakan, menyembah Bapa itu bukan di tempat mana, di gunung mana. Tetapi menyembah di dalam roh dan kebenaran. Persekutuan dengan Allah itu saya katakan tadi melibatkan roh kita. Kalau roh kita tidak diciptakan baru, maka roh ini tidak bisa bersekutu dengan Allah. Itu sebabnya saya katakan di dalam perjanjian lama, ada aturan-aturan tentang ibadah. Mereka harus melakukan aturan-aturan. Kenapa? Karena roh mereka tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Jadi mereka bersekutunya dengan Tuhan pakai apa? Pakai aturan-aturan tata cara, mempersembahkan korban dan lain-lain. Tapi saya melihat Daud itu luar biasa. Daud itu dia bisa loh bersekutu dengan Tuhan. Bukan dari dia mempersembahkan korban, tapi dia bisa ngomong loh sama Tuhan. Padahal rohnya belum lahir baru. Dia berbicara walaupun Tuhan di luar sana. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, Tuhan ada di sini. Kita mempunyai hak istimewa. Sesuatu yang istimewa di mana persekutuan kita dengan Tuhan itu bisa jadi begitu intim. Bisa menjadi suatu hal yang begitu indah. Karena roh ciptaan baru kita itu adalah roh yang sama dengan Allah sendiri. Kita bersekutu dengan sesama manusia, benar? Kita tidak bisa bersekutu dengan binatang, benar? Kita harus bersekutu dengan sejenis, amin. Kita bersekutu dengan Allah karena kita sejenis dengan Allah. Kita diistimewakan. Kita tadinya orang yang terhilang, tetapi diadopsi ke dalam kerajaan Allah, menjadi keluarga. Dilahirkan ke dalam kerajaan Allah, menjadi keluarga Allah. Tapi ada begitu banyak keluarga Allah tidak pernah ngobrol sama bapaknya. Waduh ya. Saya katakan tadi bahwa persekutuan dengan Allah itu perlu membutuhkan peran roh kita. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan pada pagi hari ini, saya melihat betapa pentingnya berbahasa roh. Anak-anak muda menyembah penyembahan itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ibadah seperti ini, Bapak-bapak Ibu yang mungkin belum mengerti,
Kita perlu merespon Allah di dalam ibadah seperti ini. Jangan nyanyi puji Tuhan. Aduh ya saya sedih. Kita sudah mengadakan ibadah ini mahal ya. Ibadah yang kita lakukan ini mahal. Tapi kalau kita sedih saya. Sedih. Ya. Sebenarnya Tuhan lebih banyak yang mau saya berbicara ya kepada kita semua pada pagi hari ini. Untuk bersekutu dengan dia di dalam roh dan kebenaran. Ini hal yang paling mendasar dalam hidup kita. Karena kehidupan kita itu mengalir dari Allah. Walaupun ya kita sering mendengar khotbah dari Pak Dolfi, Cieni, semua roh kita diciptakan sempurna. Segala sesuatu sudah ditaruh di dalam roh kita. Bahkan Yesus pernah mengatakan kepada orang Farisi, satu saat ya, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diserahkan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Siapa ya? Kitalah yang ditentukan. Supaya kerajaan Allah itu ditaruh di dalam diri kita. Kerajaan Allah tidak kemana-mana. Dulu ada di bangsa Israel. Tetapi sekarang itu diambil dan ditaruh di dalam sini kerajaan Allah. Wow. Spesial istimewa kita ya. Pakai telur berapa biji telur ya istimewa. Telur ayam kampung. Amin ya. Sangat istimewa Tuhan memperlakukan kita. Dia menaruh kerajaan Allah di sini. Bapak Ibu tahu? Waktu orang Israel ya, mereka ada di Mesir. Mereka ada di dalam kegelapan yang paling gelap karena mereka diperbudak selama 400 tahun. Betapa gelapnya kegelapan yang melingkupi mereka, membungkus mereka. Walaupun mereka dipilih sebagai orang kerajaan Allah. Jangan sampai ya kita mengalami hal yang seperti ini. Ya, kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Kita orang-orang pilihan. Kerajaan Allah bahkan ada di dalam kita. Roh Tuhan ada di dalam kita. Tetapi kita membiarkan diri kegelapan membungkus hidup kita. Sehingga kita tidak tahu cara untuk menyelesaikan masalah kita. Kita tidak tahu apa yang benar. Tidak tahu membedakan yang kiri dari kanan. Ada ya. Tuhan bilang kepada Israel. Tidak tahu membedakan dari yang kiri dan kanan. Dan mereka diperbudak. Harusnya mereka adalah tuan, ya. Harusnya mereka adalah bangsa yang merdeka yang berkuasa karena kuasa Tuhan ada dalam hidup mereka. Kerajaan Allah ada dalam hidup mereka. Tetapi mereka lama 400 tahun diperbudak. Dan Tuhan katakan begini, aku akan mengeluarkan mereka dengan apa? Dengan tanganku yang kuat. Tuhan katakan. Dan mulai saat itu Tuhan pakai Musa. Dia melakukannya dengan perbuatan-perbuatan ajaib. Ya, mujizat-mujizat, air jadi darah. Katak banyak hal yang dilakukan. Bahkan dia membelah laut. Untuk mengangkat orang Israel ini keluar dari kegelapan. Tapi perhatikan sini. Ketika mereka diangkat keluar dari kegelapan. Ternyata kegelapan itu ada di mana? Di mana? Ya. Kegelapan itu masih menguasai mereka. Ternyata perbuatan-perbuatan ajaib dahsyat dari Tuhan yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Sampai Tuhan bilang, aku akan turun untuk menunjukkan diriku. Supaya bisa ganti ini Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan bilang, Tuhan kirim apa? Hukum Taurat. Aturan supaya ini bisa diganti. Tetapi itu pun tidak bisa dilakukan. Apa yang terjadi? Tuhan membiarkan mereka mati. Ya, padahal tujuannya apa? Tanah perjanjian. Mereka tidak masuk ke dalam perjanjian warisan yang Tuhan mewariskan kepada Abraham. Tetapi mereka tidak masuk ke sana. Kenapa? Karena kegelapannya ada di sini. Bapak Ibu saya mau katakan kepada kita. Ketika Tuhan mau mengeluarkan kita dari kegelapan. Dia tidak hanya
bikin tanda-tanda ajaib dan mujizat. Tapi apa yang dia lakukan? Dia kirim Yesus. Dahsyat. Untuk mengeluarkan kita dari kegelapan yang paling gelap. Dia harus kirim Yesus buat kita. Ketika Yesus sudah dikirim, kita telah menerima terang Allah. Ada ya ayat di Yohanes bilang begini, terang itu sudah datang. Tetapi manusia lebih memilih kegelapan. Wah, kenapa orang Israel yang sudah ada janji Tuhan kepada Abraham, ada perjanjian, ikatan janji dengan Abraham, masuk ke dalam kegelapan? Karena ayat ini, terang sudah datang kepada orang Israel. Tetapi mereka lebih menyukai kegelapan, memilih kegelapan. Mari Bapak Ibu kita yang ada pada pagi hari ini, kita harus mulai bisa membedakan terang dari gelap. Dan kita harus mulai bisa memilih, saya berkomitmen untuk memilih terang dalam hidup saya. Saya tidak akan memilih kegelapan. Bapak Ibu ada di sini tiap minggu ya. Ada terang di sini. Tapi orang lebih suka kegelapan. Ya. Bukan begitu ya? Kalau disuruh pilih nonton firman Allah YouTube atau TikTok atau Instagram, pilih mana? Saya jamin karena firman Allah yang nulis, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Ya. Ini cermin. Saya bawa cermin kepada kita. Pagi hari ini kita ngaca ya. Kita ngaca dan ayo kita mulai ngomong. Kita harus membuat komitmen. Kalau seseorang tidak membuat komitmen, dia akan balik lagi di tempat yang semula. Dia tidak akan pergi jauh dari lingkaran yang melingkar-lingkar di kepalanya. Jadi orang harus membuat komitmen. Saya bilang ke Dolphy dan saya bilang ke Tuhan, dan tahun baru ini saya akan terbang tinggi. Saya tidak peduli bagaimana caranya, saya nggak tahu, saya tidak mampu, tidak apa, tapi saya berkomitmen. Saya akan terbang seperti Raja Wali. Saya akan terbang tinggi. Dan cara saya yang pertama saya lakukan yaitu panggil Roh Kudus. Roh Kudus, saya membutuhkanmu. Roh Kudus dikirim Bapa sebagai penolong. Sebagai penolong buat kita. Tetapi kalau kita tidak pernah panggil dia untuk tolong kita, dia tidak akan menjadi penolong. Fungsi dia tidak akan berfungsi. Kita perlu memanggil dia, mengundang dia. Ada ayat firman Allah di Amsal ya. Berjalankah dua orang kalau mereka tidak bersepakat? Di Amosnya. Berjalankah dua orang kalau tidak bersepakat? Engkau akan berjalan dengan Roh Kudus kalau engkau tidak bersepakat dengan dia. Walaupun Roh Kudus dikirim. Ya, walaupun Yesus menyampaikan pesan yang luar biasa, mengirim supaya kamu tidak yatim piatu. Kamu akan tetap yatim piatu kalau kamu tidak membuat perjanjian untuk berjalan bersama-sama. Berjalankah dua orang kalau tidak sepakat? Nggak ada. Nggak heran kalau kita ngos-ngosan dalam hidup ini. Ya, kenapa? Karena berjalan sendiri. Padahal Tuhan sudah memberikan penolong yang lain. Amin. Amin. Nah, yang saya katakan tadi, persekutuan kita dengan Tuhan itu melibatkan roh kita dan firman Allah. Kita nggak bisa. Persekutuan kita dengan Tuhan itu harus di dalam firman Allah. Dia itulah terang ya, yang harusnya kita suka. Lebih menyukai terang. Terang itu sudah datang. Di YouTube, kalau saya bisa pinjam HP seseorang dan saya lihat Instagramnya, apa yang dilihat sering keluar. Saya suka lihat baju, keluar baju semua. Saya suka lihat rumah, keluar rumah semua. Ya, begitupun di YouTube. Kalau saya suka nonton Andrew Wommack semua keluar, benar? Tapi kalau saya suka nonton film semua yang keluar di YouTube. Nah, itu yang akan menguasai hidup kita.
Kalau kita suka firman, maka firman yang semua akan mengisi hidup kita. Kita ini adalah satu generasi sebenarnya yang sangat luar biasa. Kalau kita ada pada terang, terangnya sangat terang. Tapi kalau kita ada pada kegelapan, hati-hati generasi muda, anak muda. Ketika kita memilih kegelapan, kegelapan itu akan menjadi sangat gelap di dalam hidupmu. Makanya Paulus katakan, kamu telah mengenal Kristus. Kamu bukan yang demikian. Kamu berhubungan dengan kehidupanmu yang lama. Kamu harus meninggalkan cara-cara kehidupan, pola hidupmu, identitasmu yang lama. Dan mengenakan apa? Manusia baru. Identitas yang baru yang diciptakan dalam Kristus, di dalam kebenaran. Apa ya, saya harus baca. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita ini diciptakan menurut kehendak Allah. Kehendak Allah di mana? Pada mulanya kita, Adam dan Hawa diciptakan. Kita diciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Pada mulanya Allah menciptakan manusia. Dan itu rampung di kita. Adam telah kehilangan kehendak Allah. Benar? Tapi saya mau katakan. Itu selesai Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Di dalam Kristus. Dia menciptakan kita di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bukan palsu. Yang sesungguhnya. Ketika itu benar dan yang sesungguhnya. Artinya itu juga kita sehat. Amin. Kita makmur. Kita tidak miskin. Masalah kita di mana? Tadi. Ya, dan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Itu masalah kita. Jadi penting sekali kepada kita kalau kita mau hidup di dalam ciptaan baru kita, manusia ciptaan baru kita. Saya mau katakan bahwa manusia ciptaan baru kita itu harus dialirkan dari kehidupan Allah. Kita tidak bisa terlepas dari Allah. Itu sebabnya Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakku dialah yang pengusaha yang merawat. Dan kamu adalah carang-carang atau ranting-rantingnya. Ranting itu kalau terpisah tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan Allah mengalir. Amin. Kehidupan kita ini walaupun sempurna, diciptakan sempurna. Tetapi kalau kita tidak memberikan kehidupan Allah mengalir, hikmat Allah mengalir, kita seperti ranting yang terpisah dari pokoknya. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Pernah engkau merasa kering? Lonely? Pernah? Saya pernah. Di tempat ramai pun saya pernah rasa lonely. Ya. Kenapa? Kedagingan. Ya, ketika kita kedagingan tidak ada kehidupan Allah mengalir dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam perasaan kita. Jadi jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan. Tuhan sebenarnya mau bicara kepada kita, yaitu tentang persekutuan ini. Ya, waktu dari pertama kali saya disuruh khotbah, Tuhan cuma bicara kepada saya tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Harus bersekutu di dalam roh dan kebenaran. Kita harus melatih itu mulai ibadah seperti ini. Ternyata itu bukan hal yang gampang buat orang-orang. Tetapi kalau orang yang sudah terbiasa itu hal yang mudah. Tetapi enggak semua. Ya. Ada beberapa ya waktu kita pelayanan dulu ya beberapa orang
Saya melihat mereka datang ke sini, kenapa saya stopin mereka datang ke sini? Mereka datang ya dalam penyembahan. Saya nggak perlu orang siapa ya. Saya nggak perlu ngomong ya orang siapa, kita udah tahu. Karena bukan saya tidak mengasihi mereka. Saya lihat mereka ketika ibadah. Buat apa? Tidak menemukan apa-apa. Tidak terhubung dengan Allah. Sering saya katakan begini, kalau kamu tidak suka firman Allah di gereja, apalagi di kamarmu sendiri, kamu tidak akan suka. Kalau kamu tidak bersekutu dengan Allah, tidak melatih rohmu aktif, itu penyembahan dalam roh itu mengaktifkan roh kita. Kalau kita di sini tidak aktif mengaktifkan roh kita, di kamar kita lebih nggak tahu lagi untuk mengaktifkan roh kita. Yesus bilang, menyembah Bapa itu bukan soal di mana, ya, di gunung. Bukan soal kamu ada tepuk tangan, ada menyanyi. No, bukan itu. Tapi ketika kita mengaktifkan roh kita, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Ini sangat memberkati. Saya pikir Tuhan, saya mau bawa firman Allah simple saja. Saya nggak mau rumit-rumit, ya. Saya mau simple, tetapi saya bisa melakukan. Kita semua bisa melakukan, menyadari kebenaran yang ada di dalam firman Allah itu. Dan kita ambil, ini milik saya, jangan sampai lagi dicuri sama iblis. Karena saya begitu banyak melihat kehidupan orang-orang yang dicuri, yang dirampok sama iblis. Yang pikirannya sia-sia dan pengertian gelap sampai mereka tidak tahu keluar dari masalah mereka. Tidak tahu cara menyelesaikan masalah mereka. Kasihan. Kita tidak mampu memasukkannya itu karena itu pikiran mereka, pengertian mereka, perasaan mereka. Bagaimana caranya kita masukin? Kita nggak bisa ya. Nah, ketika kebenaran ini datang kepada saya, oh terima kasih Tuhan. Saya percaya kebenaran ini akan merubah orang-orang TLW. Cukup saya 50 tahun sekian. Ada yang masih 17 tahun sini, puji Tuhan ya. Sudah mengerti kebenaran ini, ambil kebenaran ini, hidupi kebenaran ini. Dan saya percaya kehidupanmu akan mulia. Karena Tuhan katakan, ya kita diciptakan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Sehingga gambaran Allah itu yang dilihat orang dalam hidup kita. Amin. Ya, saya melihat kebenaran ini, puji Tuhan. Saya harus berubah, amin. Saya harus berubah. Ini satu identitas. Bahkan saya harus membiasakan diri punya identitas yang baru. Ibu gembala. Bagi saya itu, gitu kan. Tapi saya harus mengingatkan. Karena saya suka lupa saya ini ibu gembala. Tidak gampang buat saya. Itu perlu kita ingat-ingat, ternyata kita ini ciptaan baru. Kita perlu ingat-ingat selalu, perlu sadar. Saya harus mengingatkan diri saya ibu gembala. Dan kadang kalau Dolphy sudah tidak bersikap sebagai bapak gembala, saya panggil dia bapak gembala. Supaya dia balik kepada identitasnya. Ya. Sehingga kalau saya ingat jati diri saya ibu gembala, saya akan berdoa. Saya harus mengakui ini di depan mimbar, kalau enggak saya lupa terus ya. Ya saya harus mengakui, makanya waktu itu saya pernah mengakui menerima saya sebagai ibu gembala. Dan sekarang pun saya harus mengakui lagi. Kenapa? Karena saya suka lupa. Supaya apa? Supaya saya tahu mendoakan jemaat. Ya. Supaya saya bisa mengambil beban jemaat karena saya ibu gembala. Ya. Begitu juga ketika kita punya identitas sebagai manusia baru. Kita bisa berubah. Saya mau kasih satu contoh. Contoh seorang yang lama sekali mempertahankan kehidupannya. Yaitu seorang yang lumpuh di kolam Bethesda ya. 38 tahun. Lama enggak saudara? Lama. Kenapa? Karena dia mempertahankan satu prinsip dalam hidupnya. Yaitu mental korban. Kalau dibaca. Saya nyatat enggak ya? Kalau nyatat saya baca ya.
Ya, di dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Wow. Kalau dalam 38 tahun dan satu orang datang dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Itu berarti ada sebuah harapan. Benar? Tetapi apa yang kita lihat jawaban dari orang ini? Jawab orang sakit itu kepadanya, perhatikan. "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dia tidak melihat harapan. Kenapa? Karena pengertiannya gelap. Ya. Jadi selama 38 tahun dia membangun satu mental korban di dalam dirinya. Sehingga ketika Yesus datang membawa pengharapan, dia tidak bisa melihat pengharapan. Pernah kita seperti itu? Sering? Ya, itu mencerminkan kita banget ya. Karena dia punya mental, "Tuhan, gimana aku sembuh? Aku baru siap-siap, orang lain udah duluan." Jadi aku ya ginilah 38 tahun korban ya. Ada mungkin seseorang yang tertutup jalan. Ketika Tuhan datang mau bertanya, "Maukah engkau masalahmu terselesaikan?" Apa yang dikatakan? "Saya nggak punya modal, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu." Ya kan? Seperti itu ya. Terlalu banyak alasan yang kita bawa kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita perlu mengganti. Kadang orang Kristen itu tidak berbuat dosa, tapi memelihara mental korban ini. Kenapa saya harus ngomong pagi hari ini? Supaya kita semua di tempat ini jangan memiliki mental korban. Amin. Karena Tuhan mengatakan apa? Kita lebih dari pemenang. Justru mental ini yang harus kita bangun dalam hidup kita. Amin. Ketika situasi sedang susah, kita mungkin pernah tidak peka kepada Tuhan dan mengalami masalah. Waktu di BBL Cieni saya dengar ya Cieni bilang ya, dan saya menangkap bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih, tapi Tuhan adil. Ketika kita tidak bersekutu dengan Dia ada konsekuensi. Konsekuensi dari ketidakpekaan kita kepada Tuhan pada suaranya. Ada konsekuensi kita tetap harus hadapi. Dan konsekuensi ini kadang-kadang begitu berat. Seolah-olah segala sesuatu menjadi gelap dalam hidup kita. Tetapi ketika kita sudah tahu, kita tidak membangun mental korban, tapi kita membangun mental kita lebih dari pemenang. Maka kegelapan tidak akan menutupi kita, amin. Kegelapan tidak akan menguasai kita dan membuat kita merasa tidak ada jalan keluar. Karena Tuhan akan selalu ada di sana dan berkata, "Aku mengasihimu." Amin. Dia akan ada selalu di samping kita dan berkata, "Apa yang engkau butuhkan untuk menyelesaikan masalahmu? Aku punya jawabannya. Aku punya koneksinya." Amin. Asal kita mau hidup dalam persekutuan dengannya. Amin. Saya tidak panjangkan, Bapak. Kita cukup makan kenyang, jangan berlebihan. Amin ya. Ketika kita puas dengan Tuhan, wah, kita bersuka cita. Tapi ingat, jangan sampai firman Allah ini jatuh di pinggir jalan.
Jangan sampai firman Allah pada siang hari ini kita lupa. Atau cuma tumbuh di tanah yang sedikit karena tanah itu berbatu-batu. Apa artinya sih? Apa artinya tanah itu berbatu-batu dan hanya punya sedikit tanah, ya. Jadi dia cepat sekali tumbuh, tapi cepat sekali kering, cepat sekali layu. Itu karena kita hanya memberikan sedikit tanah hati kita kepada firman Allah. Artinya apa? Kita hanya memberikan sedikit fokus dan perhatian kita kepada firman Allah. Sehingga firman Allah itu cepat mati dan kering. Amin, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita semua pengen diberkati. Kita mau hidup di dalam kebenaran Allah yang sesungguhnya, kekudusan Allah yang sesungguhnya di dalam manusia baru kita. Amin. Mari kita menjadi pelaku firman. Amin. Kita ambil firman ini, kita renungkan, kita pikirkan, ini adalah hal baik buat aku. Dan Tuhan katakan begini, setiap ranting yang ada di dalamku, ia akan berbuah banyak. Amin. Bapak Ibu mau berbuah banyak? Amin. Itu keputusan. Amin. Puji Tuhan, firman Allah sampai sini.